Dalam journey kali ini, saya akan mengajak Anda berwisata ke pantai Tanjung Lesung. Melakukan perjalanan panjang ke ujung barat Pulau Jawa, saya justru mendapat kenyamanan selama perjalanan karena akses jalan yang dibangun dan dirawat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bukan hanya mencoba keseruan berbagai olahraga air, saya juga akan mengajak Anda mengunjungi pusat kebudayaan Mongol di Indonesia. Serta mengenal kesenian pertunjukan daerah Banten. Saya Gadis Bianca, inilah Journey Way to Explore. Tujuan wisata kali ini tidak terlalu jauh dari ibu kota Jakarta. Bisa dicapai menggunakan kendaraan mobil atau angkutan umum seperti bus kota. Dari Jakarta ke Tanjung Lesung, kita bisa menggunakan akses tol Jakarta Merak dan keluar di pintu tol Serang Timur. Setelahnya, menggunakan akses jalan nasional melewati kota Pandeglang hingga tiba di lokasi. Akses infrastruktur jalan memang menjadi sorotan pemerintah, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Misalnya di jalan akses dari Citerep, Pandeglang, Banten menuju Tanjung Lesung yang membentang sepanjang 6,1 km ini. Tidak hanya itu, pemeliharaan dan peningkatan jalan selalu rutin dilakukan. Hasilnya jalan dan infrastruktur pendukung seperti jembatan nyaman dilalui karena mulus terpelihara. Seperti yang kami saksikan saat melewati jembatan Ciliman dan Citerep, yang walaupun telah berusia puluhan tahun, tetap kokoh dan nyaman dilalui ditambah suasana sekitar yang bersahabat. Berada di ujung barat Pulau Jawa, saya pikir Tanjung Lesung jauh sekali dari Jakarta. Tapi ternyata saya hanya membutuhkan waktu sekitar 3 jam saja, sudah sampai di sini. Tanjung Lesung terletak di Kabupaten Pandeglang, Jawa Barat. Kawasan pantai di semenanjung barat Pulau Jawa ini masih menjadi daya pikat masyarakat untuk berwisata. Ada banyak aktivitas menarik yang bisa dilakukan wisatawan jika berkunjung ke sini. Saya menginap di salah satu resort di Tanjung Lesung. Baik, ucapkan selamat siang dan selamat datang di Tanjung Lesung. Nah, jika rencana berlibur Anda cukup panjang, jangan takut kehabisan penginapan. Karena di sini ada banyak jenis penginapan yang bisa Anda pilih. Mulai dari homestay, hotel, cottage, atau villa seperti tempat saya menginap ini. Sore hari ialah waktu-waktu favorit bagi wisatawan. Semakin sore, pantai pasir putih ini semakin ramai oleh pengunjung. Menikmati segarnya udara pantai dan suara debur ombak tipis, atau berfoto sambil menunggu sang mentari terbenam. Salah satu kesenangan yang bisa didapatkan jika menginap di Tanjung Lesung ialah seni pertunjukan.
Secara rutin, masyarakat lokal Tanjung Lesung menampilkan berbagai kesenian Banten untuk wisatawan. Seperti kesenian rampak beduk ini. Sajian instrumen perkusi menggunakan alat musik beduk dipadukan dengan gerakan tari yang rancak, memukau mata wisatawan yang menonton. Atau atraksi debus yang amat khas dari Banten. Tahukah Anda, sebenarnya pada masa kerajaan Banten, atraksi debus merupakan alat untuk membangkitkan semangat para pejuang melawan penjajah. Namun kini debus menjadi salah satu bagian ragam seni budaya masyarakat Banten yang digemari sebagai hiburan. Tak bisa dipungkiri, faktor alam mempengaruhi kegiatan sehari-hari masyarakat di Tanjung Lesung. Abrasi atau pengikisan garis pantai oleh gelombang laut ialah persoalan yang tiap tahun semakin mencemaskan masyarakat. Pasalnya, garis pantai semakin naik, 2 hingga 3 meter setiap tahun. Rumah-rumah warga banyak yang hilang terendam air laut, sementara anak-anak kehilangan tempat bermain mereka. Bukan hanya itu, abrasi pantai ternyata juga mengancam sektor pariwisata. Secara perlahan, beberapa wisata pantai juga akan berkurang. Hal ini tak lepas dari perhatian pemerintah. Kini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah mengupayakan pengamanan kawasan Pantai Jongor, Caringin, dan Kemuning di Kabupaten Pandeglang. Proses pengerjaan pengamanan pantai ini akan selesai di tahun 2019. Pengerjaan ini akan berpengaruh banyak terhadap sektor ekonomi masyarakat dan juga pariwisata. Upaya pengamanan pantai ini juga berpengaruh terhadap kawasan Tanjung Lesung sebagai kawasan ekonomi khusus usulan pemerintah. Karena sayang sekali, jika lokasi wisata yang sudah dikenal turis mancanegara seperti ini harus hilang karena faktor alami. Nah, saat ini kita mau main ke laut karena kalau sudah di Tanjung Lesung harus mencoba semua water sport yang ada. Mbak, ya, di sini ada water sport activity apa aja ya? Kita ada banana boat, ada water ski juga. Yang populer apa? Biasanya kita yang populer di sini untuk snorkeling aja. Snorkeling. Bisa menggunakan glass bottom boat trip ini ya? Bisa juga. Oke, boleh. Terus nanti juga mau water ski, mau jet ski, mau semua. Boleh Mbak ya? Boleh sih. Thank you. Iya, sama-sama. Jangan khawatir, di Tanjung Lesung ada beberapa taman terumbu karang yang biasa dijadikan titik snorkeling bagi wisatawan. Ini terumbu karangnya cantik-cantik banget, Pak. Oh iya, itu menandakan itu karang-karang yang masih hidup, yang berwarna-warni, ada yang warna biru, kuning, itu menandakan yang masih hidup. Kalau ini biasanya tempat bersarangnya ikan-ikan Nemo yang kayak gini. Nemo ya? Kayak Wow. Nah, uniknya memang untuk naik glass bottom boat
boat ini bisa lihat langsung terumbu karang dari atas kapal. Bisa nengok dulu sebelum nanti kita akhirnya nyebur untuk snorkeling. Wah, cantiknya. Kurang puas hanya melihat dari atas kapal, saya ingin langsung merasakan taman koral lebih dekat. Karena saya sudah bisa berenang di laut, saya tidak perlu pakai pelampung. Tapi kalau wisatawan yang belum biasa harus menggunakan pelampung saat snorkeling ya. Yeah, we're ready. Berbagai jenis terumbu karang di Tanjung Lesung masih cukup terawat. Namun karena arus air laut yang cukup kuat, saya tidak bisa banyak melihat ikan-ikan yang berkeliaran. Benar saja, alam tidak mengizinkan saya bermain dengan ikan-ikan badut lebih lama. Arus yang deras membuat kaki saya cenderung mudah lelah. Saatnya mencoba permainan air lainnya. Jet ski menjadi pilihan saya berikutnya. Olahraga motor di air ini menantang adrenalin saya. Jet ski yang membawa saya melaju kencang melawan gelombang ombak. Karena kencangnya, jet ski seakan melompat-lompat di atas ombak dan menghempaskan badan saya ke kanan dan ke kiri. Pak Yanto yang mendampingi saya ini sudah berpengalaman puluhan tahun hingga bisa membawa penumpang melakukan atraksi-atraksi memukau. Nah, kita lagi di Mongolian Culture Center, pusat kebudayaan Mongol pertama dan terbesar se-Asia Tenggara. Di sini nanti kita bisa main permainan tradisional dari orang-orang Mongol, lalu juga bisa lihat rumah dari orang Mongol yang disebut ger. Seperti apa, kita lihat di dalam ya. Tempat ini pengunjung bisa menikmati serba-serbi budaya Mongol yang didatangkan langsung dari negeri asalnya. Mulai beroperasi sejak tahun 2017, ini adalah pusat kebudayaan Mongol pertama di Asia. Jadi ini adalah patung Raja Mongol yang paling terkenal dan paling disegani oleh masyarakatnya. Namanya Genghis Khan. Kata-kata dari Genghis Khan yang paling berkesan di saya dari beberapa quotes yang ada di sini ialah "A leader can never be happy until his people are happy." Sangat memotivasi para pemimpin ya. Nah, ini dia ger, sebutan untuk rumah atau tenda khas Mongol yang identik dengan masyarakat nomaden. Ger berbentuk lingkaran dengan tiang yang terbuat dari anyaman kayu. Tiang ini biasanya diselimuti kain felt atau wool yang terbuat dari domba, sehingga menghangatkan penghuninya di kala musim dingin. Mongolian Culture Center di Tanjung Lesung ini didesain langsung oleh arsitek asal Mongol. Tak heran, pernak-pernik dan furniture yang ada begitu khas. Semua yang ada di sini memang sangat otentik, sehingga kita bisa merasakan kehidupan alam Mongolian yang sebenarnya.
Bukan hanya pernak-pernik saja, di sini kita juga bisa menemukan permainan khas masyarakat Mongol. Wah, ini main apa ini? Ini di bawah. Iya, ini permainan Fajar Tradisional. Mongolian. Mongolian, Pak. Gimana Pak ini cara mainnya? Oke. Permukaannya harus rata. Kemudian yang terakhir ada bolongan di tengah-tengah. Ya, masukin seperti ini. Ini. Ya. Sampai mentok ke bawah. Jadi permainan tradisional Mongol itu kebanyakan ialah mengasah otak. Dari bentuk-bentukan ini bisa jadi benda seperti ini permainannya, dan ini kalau udah dibongkar agak susah lagi untuk harus pinter-pinter. Pak Dedi akan ngajarin saya gimana caranya. Coba Pak, yang ini Pak, bentukannya gimana? Oke, kuncinya ada biru. Biru. Oke. Biru. Warna kuning seperti ini. Sebentar Pak, bentar. Oke. Oke. Ini warna biru, terus kuning, ya. Yang ini di depan, di dalam. Sebentar. Setelah itu coba diputar, ditutup kuncinya seperti ini. Apakah Nah, sudah jadi? permainan yang sudah disusun seperti ini, kunciannya tinggal ditarik sampai mengunci. Cek. Jadi, tapi kalau dibongkar lagi susah lagi nih nyusunnya. Perlu mengasah otak saya. Wah, sulit juga ternyata. Permainan khas Mongol kebanyakan memang cukup mengasah otak. Memanah memang menjadi salah satu olahraga tradisional bangsa Mongol. Sebagai masyarakat yang suka berpindah tempat tinggal, berburu hewan menjadi cara mereka bertahan hidup. Oke, caranya seperti ini. Kita pegangnya harus tengah miring. Kemudian setelah itu kita bengkokkan tangannya. Dan tidak boleh sampai terkena dengan tangan ini. Karena semakin kita tarik kencang, maka tali ini berbahaya kena tangan kita. Kecuali kita harus pakai deker. Oh iya. Ya, setelah itu kita tarik. Dan di saat kita melepas, itu tidak boleh diikuti tangan seperti ini. Kita tinggal lepas seperti ini aja. Jadi tangan ini cukup hanya di sini aja. Ya, kita saatnya pasang busur seperti ini. Satu jari di atas dan dua jari di bawah. Dan sebelum narik, posisi kita seperti ini. Kita tarik target. Kalau sudah pas baru. Karena takutnya di depan ada orang, kita sebelum narik busur, kita harus posisi di atas seperti ini. Oke. Baru kita lepas seperti ini. Yoi. Nah, tadi Pak Dedi sudah mencontohkan, sekarang giliran saya mencobanya. Jadi di sini ada targetnya 5 meter, 10 meter, sama 15 meter ya Pak? Iya, betul. Nah, saya di tengah-tengah aja, biar nggak terlalu jauh. Kita kira-kira 12 meter. Saya... Beberapa kali mencoba berlatih, busur saya akhirnya berhasil mendekati targetnya. Perjalanan kali ini ke Tanjung Lesung memberi pengalaman yang mengesankan. Bukan hanya menikmati suasana pantai yang indah dan olahraga air yang menantang adrenalin, akhir pekan saya juga terasa lebih berisi. Pengalaman belajar kebudayaan Banten dan bangsa Mongol menjadi pengalaman yang berharga. Ternyata, ada banyak hal yang bisa diserap dari kebudayaan suku bangsa lain untuk diri kita. Metro TV, knowledge to elevate.